Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Rian dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Mimin di mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Baiklah, langsung saja pada pertanyaannya. Mengapa Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara maju? Karena nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan. Akumulasi nilai ekspor Indonesia dari Januari hingga Agustus 2019 turun 8,28% dibandingkan tahun lalu. Institute for Development of Economy and Finance menilai Indonesia belum pantas menjadi negara maju seperti yang diumumkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR. USTR mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. Selain Indonesia, ada Cina, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang naik level jadi negara maju. Ekonom Senior Indef Afiliani mengungkapkan banyak indikator yang membuat Indonesia tidak pantas menjadi negara maju seperti yang diumumkan oleh AS. Pemerintah jangan bangga dulu, karena berdasarkan indikator kita tidak bisa masuk ke sana, kata Afiliani saat diskusi. Salah kaprah status negara maju. Afiliani menyebut penilaian AS yang menjadikan Indonesia sebagai negara maju kurang tepat, meski Indonesia negara G20 yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi setelah Cina dan India. Dia bilang penilaian yang untuk pangsa pasar ekspor Indonesia yang di atas 0,5% memang benar, sebab saat ini posisinya sudah berada di level 0,9% untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut Afiliani lain cerita. Dengan pertumbuhan ekonomi di level 5%, angka tersebut bagi Indonesia sebenarnya masih sangat kecil. Jika diurutkan, peringkat Indonesia ada di urutan 120 dari 200 negara. Bahkan, berdasarkan indikator World Bank, pendapatan per kapita Indonesia yang sebesar US 3.840 itu termasuk kategori kelas menengah bawah, khusus untuk pangsa ekspor. Afiliani bilang kontribusi terhadap PDB Indonesia masih kecil, yaitu sekitar 20 hingga 25%. Meski pangsa ekspor sudah di atas 0,5%, berbeda dengan Vietnam yang kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 105%. Indonesia masih kategori low mid income, penduduk mayoritas pertanian. Pertanian masih mendominasi angkatan kerja sekitar 30 juta, sedangkan negara maju ada di industri dan jasa. Baiklah, soal selanjutnya, apa yang salah padahal semua potensi untuk menjadi negara maju sangat tinggi? Melihat dari sumber daya alam yang banyak, salah satu hal yang paling berpengaruh adalah sumber daya manusia. Mengapa demikian? Karena identitas suatu negara yang paling dinilai adalah manusianya. Jika orang dalam negara itu cerdas dan pintar, maka negara itu pun akan menjadi maju dan makmur. Berikut ini hal yang menjadi penyebab Indonesia tidak menjadi negara maju sampai sekarang. Yang pertama, pejabat yang korupsi. Di Indonesia, istilah korupsi sendiri sudah tidak asing lagi. Pasalnya, berita soal korupsi setiap hari menjadi tontonan di televisi. Hal ini yang menjadi alasan negara Indonesia tidak maju. Sistem kerja pemerintah yang tidak profesional dan tidak jujur dapat mempengaruhi negara tersebut. Dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia menurut saya belum tepat sasaran. Pasalnya, siswa atau siswi dipaksa untuk memiliki nilai yang tinggi dalam semua mata pelajaran. Padahal tidak semua siswa-siswi suka matematika dan tidak semua siswa-siswi suka bahasa Indonesia. Hal ini yang membuat siswa-siswi merasa terbebani. Belum lagi soal pekerjaan rumah atau PR. Siswa atau siswi akan dihukum jika tidak bisa menghitung beberapa kecepatan jatuh sebuah benda jika benda tersebut jatuh dari ketinggian 5-10 meter.
Padahal hal itu tidak akan ada kaitannya dengan dunia nyata dan dunia kerja kelak jika sesuatu siswi sudah bekerja. Seperti inilah mungkin gambarannya. Yang ketiga, masyarakat yang kurang cerdas dan mudah terprovokasi. Masyarakat Indonesia sangat mudah sekali terprovokasi dan tidak cerdas dalam menerima informasi. Banyaknya hoaks yang mudah menyebabkan dan membuat perpecahan dalam permasalahan adalah salah satu penyebab Indonesia tidak maju. Hoaks sendiri adalah berita palsu yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dapat membuat perpecahan. Masyarakat yang tidak cerdas dalam menerima informasi akan sangat mudah termakan berita hoaks dan sangat mudah dibodohi. Yang keempat, masyarakat yang barbar dan fanatik. Terlalu barbar sehingga tidak bisa mengandalkan akal sehat. Hal ini yang tengah terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat yang terlalu fanatik sehingga menjadi barbar dan sangat brutal. Memiliki pola pikir bahwa dengan cara kekerasan maka masalah akan selesai. Masyarakat tipe seperti ini akan bisa membuat suatu negara menjadi maju karena terlalu bodoh dalam berpikir, memiliki pola pikir yang pendek, tidak cerdas, dan tidak bijaksana dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Indonesia tidak akan pernah maju jika banyak masyarakat yang seperti ini. Yang kelima, masyarakat yang hobi nyinyir. Hal ini benar terjadi. Orang Indonesia memang memiliki hobi yang suka nyinyir di dunia nyata maupun di dunia maya. Melihat hal aneh dan tidak biasa saja. Pasti orang-orang Indonesia ramai membicarakan dan menganggapnya buruk dan tidak benar. Hal ini menjadi suatu alasan mengapa Indonesia tidak menjadi negara maju sampai sekarang. Berikutnya, apakah sistem administrasi negaranya yang bermasalah? Ilmu administrasi negara sejauh ini belum mampu menghasilkan teori yang secara khusus dapat disebut sebagai teori administrasi negara. Selama ini, ilmu administrasi negara mengadopsi atau meminjam teori-teori yang berkembang di disiplin ilmu lain untuk digunakan ketika menjelaskan aktivitas atau perilaku dalam administrasi negara. Misalnya, motivasi dan partisipasi adalah konsep yang dikembangkan ilmu psikologi dan ilmu politik, tetapi banyak dipakai dalam literatur administrasi negara untuk menjelaskan fenomena administrasi negara.